warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Dan salam audit kepada Bapak Ibu para apip, auditor dimanapun berada. Video kita kali ini menampilkan sebuah tutorial review dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja Pemilihan sebagai langkah awal dalam tahapan persiapan pemilihan. Review dokumen persiapan pengadaan sangat penting. Selain untuk memantapkan persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan, juga sebagai amanah program koordinasi dan supervisi pencegahan KPK tahun 2021 yang disebut dengan istilah MCP atau Monitoring Center for Prevention. Ada 4 penekanan monitoring KPK atas pelaksanaan pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan. Yakni yang pertama, review perencanaan pengadaan barang jasa. Yang kedua, vendor management system. Yang ketiga, evaluasi kegiatan pengadaan barang jasa. Dan yang keempat, advokasi pengadaan barang jasa. Ini berarti tahapan review dokumen persiapan pengadaan begitu penting. Dan Pokja harus mempersiapkan kertas kerja. Sebagai bukti telah dilakukan review. Kertas kerja tersebut perlu dibuat untuk mendokumentasikan aktivitas Pokja Pemilihan pada tahap review ini. Tujuan kertas kerja itu yang pertama, Pokja Pemilihan menunjukkan telah bekerja kolektif dan bukan sendiri-sendiri. Yang kedua, tujuan kertas kerja itu bahwa Pokja Pemilihan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Nah, itu terkait kepatuhan dengan prosedur. Tujuan kertas kerja itu juga adalah telah mendorong semangat menjalankan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Juga kertas kerja itu sebagai sebuah semangat untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Juga terakhir, tujuan kertas kerja itu adalah sebagai bukti untuk membantah jika ada tuduhan bahwa ada penyimpangan di proses tender. Begitulah tujuan dari kertas kerja tersebut, sehingga perlu dibuat oleh Pokja Pemilihan. Kegiatan Pokja Pemilihan pada review persiapan pengadaan ada 8 itu. Yang pertama, review spesifikasi teknis. Yang kedua, review HPS. Yang ketiga, review rancangan kontrak. Yang keempat, review dokumen anggaran belanja. Yang kelima, review ID paket RUP. Yang keenam, review waktu penggunaan barang atau jasa. Yang ketujuh, analisa pasar. Yang kedelapan, review uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan. Berikut ini kami akan menyajikan format kertas kerja untuk keperluan review. Review berarti ada perbandingan
antara kriteria sebuah spesifikasi menurut Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 dengan spesifikasi yang diserahkan PPK. Kalau ada perbandingan berarti sebuah sinkronisasi. Untuk itu dalam kertas kerja kita harus membuat namanya tabel sinkronisasi. Butir-butir dalam tabel sinkronisasi review berpedoman pada pedoman review dalam Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Di sana Pokja diminta untuk memastikan pertama, penyedia memahami spesifikasi sehingga mudah menyusun penawaran. Yang kedua, spesifikasi didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, tidak mengarah ke produk atau merek tertentu kecuali item yang dibenarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahan. Pengertian spesifikasi didefinisikan dengan jelas adalah spesifikasi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Silakan lihat di layar video ini ada 10 kriteria dalam penyusunan spesifikasi oleh PPK. Jadi pengertian spesifikasi yang didefinisikan tersebut jelas juga apa-apa saja. Dari kriteria yang kita sajikan sebelumnya, maka kita susun format kertas kerja yang seperti nanti terlihat di layar berikut ini. Tabel sinkronisasi spesifikasi teknis ada 12 kolom. Yang pertama uraian pekerjaan, kolom kedua jangka waktu pelaksanaan, kolom ketiga kriteria kinerja bangunan atau product performance, kolom keempat syarat-syarat bahan bangunan atau bahan material, yang kelima macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama, yang keenam spesifikasi proses kegiatan atau metode konstruksi, yang ketujuh syarat-syarat jabatan kerja konstruksi, yang kedelapan syarat pengujian bahan dan produk, kesembilan pemenuhan SNI, kesepuluh identifikasi bahaya dan penetapan risiko, kesebelas tata cara pengukuran progres dan cara pembayaran, ke-12 kesimpulan review Pokja Pemilihan. Kolom pertama berisi uraian pekerjaan. Untuk mengisi kolom ini kita lihat dari rincian RAB di HPS yang diserahkan PPK kepada Pokja Pemilihan. Kita lihat di HPS dengan tujuan memastikan komponen pembayaran di HPS telah sinkron dengan item pekerjaan di spesifikasi dan gambar. Kolom kedua berisi jangka waktu pelaksanaan untuk uraian pekerjaan dari kolom 1. Jadwal pelaksanaan ini disusun berdasarkan pertimbangan keahlian. Jadi Pokja harus memastikan adanya jangka waktu pelaksanaan terlampir dalam spesifikasi. Ini digunakan nanti sebagai alat evaluasi penawaran jadwal pelaksanaan. Jadi jadwal pelaksanaan yang terlampir dalam spesifikasi tidak dibagikan ke peserta. Kolom ketiga berisi product performance yang tujuannya untuk memastikan bahwa dalam spesifikasi telah disebutkan kegunaan bangunan dan masa manfaatnya.
Jadi Pokja pemilihan melihat di spek, sudahkah tercantum di sana kegunaan bangunan tersebut untuk apa dan berapa tahun umur ekonomisnya. Kalau di kolom keempat itu berisi syarat-syarat bahan bangunan. Jadi ini Pokja pemilihan bisa memastikan bahwa dalam spesifikasi telah tercantum dengan jelas kualitas dan kriteria bahan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Untuk kolom kelima ini berisi kriteria peralatan utama yang dibutuhkan dalam mengerjakan uraian pekerjaan yang disebutkan di kolom 1 tadi. Sehingga nantinya menjadi dasar Pokja pemilihan menentukan jenis dan kapasitas peralatan dalam dokumen pemilihan. Jadi realistisnya permintaan peralatan utama dalam tender akan terpantau dari review ini. Jadi dengan review ini PPK tidak bisa semena-mena minta cold diesel untuk pekerjaan bangunan yang sangat sederhana, padahal lebih hemat tanpa memakai cold diesel. Begitu misalnya. Kolom ke-6 berisi spesifikasi proses kegiatan atau metode konstruksi. Pada kolom ini nanti Pokja pemilihan harus bisa memastikan spesifikasi teknis yang diserahkan PPK telah mencantumkan metode konstruksi untuk setiap uraian pekerjaan. Kolom berikutnya itu kolom ke-7 itu isinya syarat-syarat jabatan kerja konstruksi. Ini nanti kolom ini tujuannya bahwa Pokja pemilihan memastikan telah tercantum jumlah tukang mandor dan personel inti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini tujuannya agar Pokja dan PPK tidak semena-mena mencantumkan personil inti yang tidak realistis dalam dokumen pemilihan. Misalnya pekerjaan sederhana dan tidak mempunyai risiko, dibuat persyaratannya personil inti yang memiliki sertifikat keahlian madya. Itu untuk kolom ke-7. Kolom berikutnya yaitu kolom ke-8. Pada kolom ke-8 ini berisi syarat-syarat pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi. Dari kolom ini Pokja pemilihan bisa mereview, bisa melihat dan bisa memastikan di dalam spesifikasi telah tercantum bahan material apa yang harus diuji sebelum proses kerja. Misalnya apakah perlu uji batu kerikil dan perlukah uji beton. Dan kolom ke-9 berisi pemenuhan SNI. Jadi dari kolom ini Pokja pemilihan dapat memastikan bahwa spesifikasi yang disusun baik bahan maupun metode maupun analisa telah menggunakan analisa SNI atau syarat-syarat atau standar SNI. Kolom berikutnya itu kolom ke-10 berisi identifikasi bahaya dan penerapan risiko. Dari kolom ini kita bisa memantau dan bisa memastikan spesifikasi telah mencantumkan risiko bahaya mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan. Jadi nantinya ini dijadikan oleh Pokja pemilihan sebagai alat ukur dalam evaluasi SMK 3 yang ditawarkan peserta tender. Pada kolom berikutnya itu kolom ke-11 itu berisi tata cara pengukuran progres dan cara pembayaran.
Dan ini tujuannya Pokja Pemilihan dapat memastikan bahwa dalam spesifikasi teknis yang diserahkan oleh PPK telah tercantum cara penyampaian laporan progres pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi. Begitu juga diketahui cara-cara pembayarannya. Kolom terakhir yaitu kolom ke-12 ini berisi kesimpulan Pokja apakah spesifikasi yang disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PPK dan diserahkan oleh PPK ke Pokja telah memenuhi kriteria. Selanjutnya kita akan membahas kertas kerja review HPS. Pada pembahasan review HPS ini dasarnya adalah peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Di layar video ditampilkan pedoman review HPS berdasarkan peraturan lembaga LKPP tersebut. Dari review HPS akan disimpulkan atau Pokja Pemilihan harus bisa memastikan yang pertama nilai HPS cukup, yang kedua bahwa HPS telah sesuai spesifikasi, yang ketiga HPS telah dibandingkan dengan harga pasar terkini atau harga pekerjaan sebelumnya, baru yang keempat HPS telah sesuai ruang lingkup pekerjaan, dan yang kelima bahwa HPS telah memperhitungkan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi atau SMK. Selain pedoman di peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi juga merasa penting review HPS ini. Korsup KPK juga memberikan intervensi dalam review HPS ini. Pada intervensi 2021, Monitoring Center for Prevention KPK mensyaratkan pada review HPS ada tabel sinkronisasi antara HPS dengan SSH, HPS dengan ASB atau HSPK, HPS dengan nilai pasar yang berlaku, dan nanti ada kolom sinkronisasi efisiensi keuangan negara setelah dilakukan review oleh Pokja Pemilihan. Sehingga review HPS ini begitu penting dan Pokja Pemilihan memerlukan kertas kerja untuk review. Dari kedua regulasi tadi yakni Perlem LKPP nomor 9 2018 dan koordinasi dan supervisi KPK, berikut kami tampilkan format kertas kerja untuk mempermudah Pokja Pemilihan melakukan review. Di layar video kami tampilkan di tabel ini terdiri dari 8 kolom. Kolom pertama berisi komponen pembayaran atau unsur pembayaran. Kolom kedua berisi kesesuaian komponen pembayaran dengan gambar. Kolom ketiga berisi harga di HPS. Kolom keempat berisi harga bahan, upah, dan mobilisasi menurut SSH. Kolom kelima berisi harga pasar terkini, bahan, upah, dan mobilisasi. Kolom keenam berisi harga pengadaan sebelumnya. Kolom ketujuh berisi kewajiban perpajakan, cukai, dan asuransi. Kolom ke-8 ini kolom terakhir berisi kesimpulan Pokja Pemilihan atas kolom-kolom sebelumnya. Apakah HPS telah memenuhi
kriteria atau belum. Kalau belum, dikembalikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Di layar video Bapak Ibu bisa melihat pada kolom pertama ada komponen unsur pembayaran. Untuk mengisi kolom ini pokja pemilihan melihat di HPS pada rencana anggaran biaya. Di situ akan terlihat beberapa rincian-rinciannya. Misalnya ada pekerjaan pasang batu atau pekerjaan dinding misalnya. Jadi langsung dilihat di HPS, di RAB, dan dimasukkan ke kolom ini. Selanjutnya masuk ke kolom 2, disesuaikan komponen tadi dengan gambar. Akan terlihat adakah gambar atas pembayaran itu atau sebaliknya. Bisa kejadian di gambar tidak ada item pekerjaan tersebut tapi di dalam RAB ada, atau di RAB ada di gambar tidak ada. Inilah fungsi Pokmil untuk mereview soal kesesuaian ini, sehingga tidak ada nanti di akhir ada kesimpulan tidak ada pembayaran untuk pekerjaan gambar tersebut sehingga membutuhkan adendum atas kontrak. Tapi dengan adanya dari awal dilakukan review, maka kemungkinan itu bisa kecil terjadi. Kolom ketiga harga di HPS. Jadi di kolom 1 tentang komponennya, kolom kedua tentang kesesuaian dengan gambar, yang kolom ketiga harga di HPS. Jadi dicantumkan dan akan terlihat itu di RAB. Kita lihat RAB pasti ada dan kita tunjukkan di kolom ketiga. Berikutnya kita tampilkan di layar video kolom keempat, yaitu harga bahan, upah, dan mobilisasi menurut SSH. Ya, jadi kalau SSH ini biasanya setiap kabupaten kota, provinsi atau di kementerian pasti ada. Jadi ini biasa diterbitkan setiap tahun. Jadi tinggal mencocokkan antara harga di HPS dan harga di SSH. Itu untuk kolom keempat. Kolom kelima tentang harga pasar terkini, bahan, upah, dan mobilisasi. Jadi Pokja melihat di harga pasar, biasanya dengan kecanggihan teknologi sekarang, Pokja bisa melihat di online harga-harga yang tidak ada di kabupaten kota, tapi lazimnya harga-harga konstruksi yang umum bisa dilihat di toko-toko terdekat. Tapi kalau dia membutuhkan suatu harga yang barangnya dari luar daerah atau yang menjual sifatnya terbatas, ini ya bisa dilakukan survei, atau lebih efisiennya kalau berkoordinasi dengan PPK. Ini dulu hasil surveinya gimana gitu kan. Jadi lebih efisien kalau harga pasar ini berkoordinasi dengan PPK, karena PPK sewaktu menyusun HPS ini pasti membutuhkan survei harga. Jadi dari hasil survei harga akan terlihat kemana dia survei. Jadi ke depan di sini tidak ada lagi penentuan harga HPS itu
yang jauh di atas harga pasar karena sudah ada review oleh Pokja pemilihan. Dan yang kolom yang ke-6 itu harga pengadaan sebelumnya. Bagaimanapun sebuah Pokja pemilihan pasti sudah punya riwayat melakukan tender-tender sebelumnya, misalnya konstruksi, harga untuk bahan-bahan, kalau material yang mudah didapat, semen, pasir biasanya berada di sekitar. Tapi kalau baja ringan itu mungkin membutuhkan dari daerah lain. Ini bisa dilihat dari kontrak harga-harga sebelumnya, penawaran-penawaran sebelumnya dari penyedia. Nah, jadi ini dihubungkan berapa harga dari penawaran sebelumnya. Nah, itulah untuk kolom kolom ke-7, yaitu berisi kolom kewajiban perpajakan, cukai dan asuransi ya. Jadi di sini Pokja pemilihan melihat di RAB apakah PPK sudah mencantumkan unsur-unsur perpajakan seperti PPN yang 10% atau pajak lainnya, juga apakah sudah tercantum biaya SMK 3 atau sudah tercantum asuransi BPJS kepada tenaga kerja. Inilah yang perlu diperhatikan dalam mengisi kolom ini. Pada kolom yang terakhir yaitu kolom 8 ini Pokja pemilihan memberikan kesimpulan apakah HPS yang disusun sudah memenuhi kriteria yang berlaku. Jadi tabel sinkronisasi review HPS ini ada kesimpulannya, nanti di bawah seluruh anggota Pokja membubuhkan tanda tangan sebagai pengesahan. Itu. Berikut ini kita akan membahas review atau kertas kerja review rancangan kontrak. Di layar video ditampilkan tentang rancangan kontrak yang disusun oleh PPK. Jadi rancangannya itu diserahkan ke Pokja pemilihan, maka dilihatlah tentang substansi rancangan kontrak itu harus memuat jenis kontrak, lingkup pekerjaannya, hasil pekerjaan tersebut apa, kesulitan dan risiko pekerjaan, masa pelaksanaan, masa pemeliharaan, cara pembayaran, sistem perhitungan hasil pekerjaan, umur konstruksi, dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, besaran uang muka, bentuk dan ketentuan jaminan, ketentuan penyesuaian harga, besaran denda, keterlibatan sub penyedia, dan pilihan penyelesaian sengketa kontrak. Item-item inilah yang direview oleh Pokja pemilihan apakah sudah tercantum dalam rancangan kontrak. Jadi kita menghindari kebiasaan banyak bahwa rancangan kontrak itu hanya copy paste dari standar rancangan yang dibuat oleh SDP LKPP atau yang dibuat oleh SDP Kementerian PUPR. Di dalamnya banyak ruang-ruang yang harus diisi tetapi ya sering diabaikan. Inilah yang perlu direview oleh Pokja pemilihan agar tidak terabaikan atas item-item yang dipersyaratkan tersebut. Jadi dengan item-item yang diminta ini, maka kita sebagai Pokja pemilihan menyusun kertas kerja untuk memudahkan kita mendokumentasikan
kegiatan-kegiatan mengereview rancangan. Di layar video kita tunjukkan format kertas kerja atas review rancangan kontrak. Dalam hal ini dalam rangka mempermudah pokja pemilihan melakukan review. Jadi ada 12 kolom di sana. Kolom pertama jenis kontrak, kolom kedua bentuk kontrak, kolom ketiga kesesuaian dengan ruang lingkup pekerjaan, kolom keempat keluaran atau output hasil pekerjaan, kolom kelima kesulitan dan risiko pekerjaan, kolom keenam masa pelaksanaan, kolom ketujuh masa pemeliharaan, kolom ke-8 umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan. Ke-9 ketentuan penyesuaian harga. Ke-10 keterlibatan sub penyedia. Ke-11 besaran denda. Yang terakhir kesimpulan review rancangan kontrak oleh pokja pemilihan. Apakah rancangan kontrak ini sudah memuat yang diminta oleh ketentuan-ketentuan seperti yang diurai dari awal tadi. Jadi pokja pemilihan melihat rancangan kontrak dan menyesuaikannya ke dalam kertas kerja ini. Kalau sudah sesuai maka dibuatlah kesimpulan telah sesuai dan ditandatangani oleh seluruh pokja pemilihan untuk pekerjaan tersebut. Berikutnya kita akan membahas review dokumen anggaran belanja dan ID paket. Review dokumen anggaran belanja tersebut ini untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan ditenderkan sudah tercantum anggarannya di dalam DIPA atau DPA. Nah, ini tinggal mencocokkan apakah DPA yang sudah diserahkan oleh PPK telah tercantum di dalamnya anggaran tersebut. Pokja pemilihan mencocokkan ada atau tidak. Di layar juga sudah ditunjukkan pedoman tentang review ID paket RUP. Jadi pokja pemilihan hanya memastikan apakah pekerjaan yang akan ditenderkan tersebut sudah diumumkan di RUP. Walaupun ini mudah mendapatkannya, tapi pokja pemilihan wajib menyiapkan kertas kerja. Di layar video Bapak Ibu bisa melihat format kertas kerja review dokumen anggaran belanja dan ID paket untuk masing-masing pekerjaan. Ada 8 kolom yang ditampilkan. Kolom pertama nama pekerjaan di DIPA atau DPA. Kolom kedua pagu anggaran di DIPA atau DPA. Kolom ketiga nama pekerjaan di HPS. Nah, ini untuk memastikan sudahkah sinkron nama ini dengan di DPA atau DIPA. Kolom keempat pagu anggaran di HPS. Mungkin ada perbedaan. Pagu anggaran HPS dengan di DIPA, DPA bisa saja berbeda. Ada koreksi atas, mungkin hasil survei seperti itu. Baru di kolom berikutnya itu nomor ID pekerjaan di sirup. Lalu nama pekerjaan di sirup ini juga perlu dipastikan sudahkah namanya sama pekerjaan di sirup di DPA atau DIPA, dan juga di dalam HPS sudahkah sama nama-nama
pekerjaan tersebut. Baru pagu anggaran disirup, sudahkah sesuai dengan HPS. Nah, seperti itu. Di kolom terakhir ada kesimpulan review dari Pokja pemilihan, apakah sudah sesuai semua, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas bagaimana penyusunan kertas kerja pada saat review waktu penggunaan barang jasa. Di layar video kami tampilkan petunjuk atau pedoman review waktu penggunaan barang jasa dari Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Di sana disebutkan review atas waktu penggunaan barang jasa itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa sejak proses persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, begitu juga sampai kepada serah terima pekerjaan dapat selesai sesuai rencana penggunaan pemanfaatan barang jasa. Sekarang masuk kita ke pembahasan kertas kerja waktu penggunaan barang jasa. Di layar video kami pampangkan sebuah format kertas kerja, ada 9 kolom. Kolom pertama berisi tanggal rencana serah terima pekerjaan oleh PPK. Kolom kedua masa pelaksanaan pengadaan menurut PPK. Kolom ketiga batas akhir penandatanganan kontrak. Kolom keempat metode kualifikasi. Kolom kelima masa persiapan pemilihan. Kolom keenam masa pemilihan penyedia. Kolom ketujuh batas akhir pemilihan penyedia diumumkan. Kolom ke-8 tanggal saat ini. Kolom ke-9 kesimpulan review Pokja pemilihan. Jadi pertama dulu, di kolom pertama kita harus memastikan menurut PPK kapan serah terima pekerjaan. Setelah dapat informasi melalui yang dia berikan, maka kita mengetahui tanggal batas akhir. Setelah itu kita harus dapat informasi kapan, berapa lama kira-kira pelaksanaan pekerjaan tersebut. Misalnya 180 hari. Kalau 180 hari berarti di kolom ketiga kita mengisi batas akhir teken kontrak itu 1 Juni 2021. Kalau seandainya batas akhir 30 November tadi di kolom 1. Di kolom 2 180 hari. Di kolom 3 ya batas akhir teken kontrak 1 Juni 2021. Di metode kualifikasi kita misal kita pilih pasca kualifikasi. Karena masa pemilihan penyedia metode pasca kualifikasi dan pra pasti berbeda waktunya. Maka ini kita contohkan pasca kualifikasi. Maka di kolom kelima yaitu masa persiapan pemilihan, kita bisa estimate berapa lama kita mempersiapkan dokumen pemilihan termasuk juga reviewnya. Kita asumsi 7 hari. Dan kemudian kita asumsi juga masa pemilihan penyedia 35 hari dengan pasca. Jadi batas akhir pemilihan penyedia diumumkan dapatlah itu sekitar tanggal 19 April 2021. Jika tanggal saat ini tanggal 12 April 2021 kita isi di kolom 8, maka dapatlah kita menyimpulkan waktu terpenuhi. Jadi ya dari kertas kerja itu tercatat bahwa saat ini
seandainya dilakukan proses pemilihan penyedia, waktu masih terpenuhi. Begitu. Kertas kerjalah yang menunjukkan hasil. Kertas kerja yang kita bahas berikutnya adalah kertas kerja untuk review analisa pasar. Di layar video kita melihat bagaimana pedoman review analisa pasar tersebut. Ini berdasar Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018. Di sana dengan review analisa pasar, Pokja pemilihan memastikan bahwa barang atau bahan material yang mau dibeli oleh PPK dalam melaksanakan pekerjaan tersedia di pasar. Dan begitu juga terhadap persyaratan penyedia. Persyaratan penyedia ini dianalisa apakah terbuka luas kepada usaha-usaha baik kecil maupun apakah ini untuk usaha besar. Jadi Pokja pemilihan memastikan pertama tadi bahan material tersedia, yang kedua penyedia banyak, pelaku usaha banyak di wilayah, terutama wilayah tempat pekerjaan tersebut ataupun mungkin wilayah yang berdekatan. Jadi dua hal inilah yang harus dipastikan oleh Pokja pemilihan. Yang satu ketersediaan barang atau material, yang kedua ketersediaan kemampuan daripada penyedia untuk menyiapkan persyaratan. Kertas kerja untuk analisa pasar ini terdiri dari 9 kolom. Ya, kolom pertama ketersediaan barang jasa, kolom kedua ketersediaan pelaku usaha yang mampu, kolom ketiga persyaratan kualifikasi pelaku usaha, kolom keempat persyaratan teknis penawaran pelaku usaha, kolom kelima waktu normal pelaku usaha menyiapkan persyaratan teknis, kolom keenam kemudahan pelaku usaha menyiapkan persyaratan teknis, kolom ketujuh metode kualifikasi, kolom kedelapan metode pemilihan, kolom kesembilan kesimpulan review Pokja pemilihan. Pada kolom pertama ini yaitu ketersediaan barang jasa, di sana Pokja bisa memastikan apakah bahan material yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan itu tersedia luas. Apakah di kabupaten kota atau hanya di ibu kota provinsi atau hanya ada di ibu kota negara atau di Jakarta misalnya. Jadi ada di sana sebuah review soal ketersediaan barang ini. Oh, barang ini tersedia di seluruh toko-toko walaupun di pedesaan-pedesaan itu misal. Itu berarti bahan material tersebut tersedia luas seperti batu, pasir, semen. Jadi panglong-panglong di kabupaten, di kecamatan juga tersedia misal. Di kolom kedua tadi diminta kita mengisi ketersediaan pelaku usaha yang mampu. Di sana apakah dalam melaksanakan pekerjaan ini tersebar luas di kabupaten kota? Apakah hanya ada di provinsi saja? Di situ harus ada sebuah review. Kalau lebih bagusnya itu memang tersedia luas di seluruh kabupaten kota. Baru persyaratan kualifikasi pelaku usaha kita mengisi. Apa kira-kira persyaratan kualifikasi pelaku usaha tersebut? Begitu juga berikutnya persyaratan teknis penawaran. Apa saja perlu di persyaratan teknis juga disebut supaya jelas dari awal. Tidak ada kesan untuk menambah-nambahi atau mempersulit atau membuat mendorong persaingan usaha tidak sehat. Baru harus ada estimate waktu normal pelaku usaha menyiapkan persyaratan teknis. Jadi seperti
kita menyusun jadwal, kita susun jadwal pengumuman hanya 7 hari, tapi menurut analisa kita persyaratan teknis hanya mampu disiapkan 1 bulan baru. Nah, ini kan tidak sinkron antara memperluas lapangan usaha atau menghindari persaingan usaha tidak sehat, tapi di dalam menyiapkan persyaratan ini tidak ada analisanya. Persyaratan teknis itu mudah dapat atau sulit. Kalau sulit berarti kita memperpanjang jadwal, seperti itu. Baru ada juga kolom apa kemudahan yang kita berikan kepada pelaku usaha dalam menyiapkan persyaratan teknis, tapi tetap mengacu pada kualitas. Artinya walaupun ada kemudahan tapi kualitas tidak terganggu. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran Pokja. Biarlah kualitas tetap dijaga, persyaratan mungkin tidak disampaikan pada saat penawaran tetapi pada saat klarifikasi, sehingga banyak memperluas lapangan usaha atau banyak memperluas penyedia-penyedia untuk mengikuti tender pekerjaan tersebut. Jadi metode kualifikasi kita bisa pilih pasca atau pra, tergantung daripada bagaimana pekerjaan tersebut. Jadi metode pemilihan ke Pokja umumnya tender, dan terakhir ada kesimpulan dari Pokja pemilihan, apakah setelah dianalisa pasar pekerjaan tersebut bisa ditenderkan. Kertas kerja yang dipersiapkan berikutnya adalah kertas kerja review penetapan resiko bahaya. Kertas kerja untuk review penetapan risiko bahaya ini kan untuk memastikan bahwa PPK telah membuat ketetapan mana pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko bahaya. Jadi harus ada penetapan atas setiap item pekerjaan yang punya risiko. Setelah ada penetapan risiko atas pekerjaan tersebut, maka ada upaya untuk langkah-langkah penyelamatan untuk mengurangi risiko tersebut. Ini nanti bisa dijadikan pegangan atau sebagai alat oleh Pokja pemilihan untuk kembali menguji usulan ataupun penawaran dari penyedia tentang SMK 3-nya. Jadi begitu mereka mengusulkan SMK 3, maka ini sebagai alat untuk pembandingnya apakah telah sesuai dengan langkah-langkah yang disusun oleh PPK secara keahlian. Jadi kita tahu dan kita lihat bahwa resiko bahaya ini kertas kerjanya ada 4 kolom. Kolom pertama berisi uraian pekerjaan. Setelah kita ketahui uraian pekerjaan, dilanjutkan kolom kedua risiko atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi setiap item ada penetapan risikonya. Baru setelah kita tahu risikonya, apa upaya keselamatan konstruksi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan terakhir ada kesimpulan dari Pokja pemilihan, apakah penetapan risiko dan upaya untuk keselamatan konstruksi itu sudah ada. Kedua, apakah sudah sinkron antara penetapan risiko dengan upaya keselamatan konstruksi. Jangan-jangan tidak ada hubungan sama sekali. Ini juga bagian dari review, walaupun tidak detail, tapi secara umum Pokja pemilihan ya haruslah memeriksa ini, haruslah menghubungkan ini antara risiko bahaya dengan upaya keselamatan konstruksinya. Setelah semua ini diisi kolom-kolomnya, maka semua Pokja membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk
Demikian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa pada materi-materi yang lain. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.